Anda kembali di Bincang Pagi. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini berencana untuk menurunkan subsidi listrik tahun depan rencananya dari 66 triliun rupiah saat ini menjadi 37 atau 38 triliun rupiah. Nah, konsekuensinya nanti akan ada sekitar 21 juta pelanggan PLN yang akan dicabut subsidi listriknya. Nah, sementara itu dari data PLN, dari total 48 juta pelanggan yang terdaftar menikmati subsidi ini, 23 juta diantaranya atau sekitar 23 juta diantaranya ternyata dikategorikan keluarga mampu, dan ininya mereka nanti akan dialihkan dari golongan tarif listrik subsidi 450 volt ampere dan 900 VA ke golongan tarif listrik non subsidi yakni 1300 atau 2200 volt ampere. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendata ulang puluhan juta pelanggan hanya dalam waktu 2,5 bulan, dan bagaimana pula bentuk sosialisasi dan antisipasi resistensi dari masyarakat yang selama ini disebut terlena dalam menikmati subsidi? Itulah yang akan kita bahas dalam perbincangan pertama kali ini. Kita akan ke Pak Beni terlebih dahulu, Kepala Divisi Niaga PLN. Pak Beni, apa dasar dari rencana pencabutan subsidi ini tahun depan? Baik, jadi pertama saya mulai dulu dari kenyataannya sekarang ini, bahwa pada tahun 2015 ini subsidi listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui harga listrik itu sebesar 66 triliun. Dari 66 triliun ini, 55 triliun untuk dua kelompok pelanggan, yaitu rumah tangga kecil yang dayanya 450 VA dan 900 VA. Nah, jumlah pelanggan ini sekitar 45 juta pelanggan seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2016, pada waktu penyusunan anggaran belanja dan pendapatan negara tahun 2016, besaran subsidi ingin dikurangi. Jadi DPR dan pemerintah bersepakat untuk mengurangi subsidi listrik karena subsidi uang yang hasil pengurangan subsidi itu untuk digunakan bagi pembangunan infrastruktur yang lain. Nah, dan akhirnya subsidi listrik itu hanya 38,39 triliun saja yang disetujui, dan subsidi listrik sekitar 38 triliun itu khusus untuk rumah tangga yang semula tadi jumlahnya 45 juta rumah tangga yang menikmati subsidi listrik. Pada tahun 2016 hanya dibatasi menjadi hanya 24,7 juta rumah tangga saja. Jadi dari 45 turun menjadi 24,7 juta rumah tangga saja yang diperkenankan mendapatkan subsidi listrik. Nah, dari mana 24,7 juta itu? Itu adalah data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di mana dari data BPS, 40% masyarakat Indonesia, rumah tangga Indonesia yang kurang sejahtera, itu mereka data lalu mereka ranking. Nah, dapatlah 24,7 juta rumah tangga itu yang akhirnya disetujui untuk mendapatkan subsidi listrik. Nah, dengan demikian lebih kurang 20 sampai 21 juta pelanggan rumah tangga tidak dinyatakan tidak layak subsidi. Ini bahasa sederhananya berarti subsidi listrik ini selama ini tidak tepat sasaran begitu ya, Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi ada contohnya, ada rumah tangga yang sebenarnya dia mampu. Katakanlah seperti rumah saya yang pertama, katakan contohnya saya punya 2 rumah. Rumah saya yang pertama ini dayanya tidak listrik di rumah saya tidak disubsidi. Tapi ada rumah saya yang lain, katakanlah tanah, saya punya tanah kebun, lalu saya bangun rumah untuk pondokan-pondokan di sana, hanya untuk saya pakai kalau saya berkebun. Dayanya hanya 900 PA saja. Dayanya tidak besar karena memang ya saya tidak perlu apa-apa di sana, hanya butuh untuk pompa air, penerangan kalau saya itu banyak ditemui ya Pak, kasus seperti itu ya? Itu kan mestinya tidak perlu disubsidi karena yang memiliki saya. Tapi selama ini PLN memang tidak ketika masyarakat meminta listrik 450 atau 900 PA, PLN tidak pernah menanyakan apakah Anda orang kaya atau tidak, apakah Anda mampu atau tidak. Tapi butuh kamu berapa? Butuh kamu 450 PA, kami layani. Itu nanti akan diverifikasi ulang ya Pak, kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, ternyata tidak hanya BBM Pak yang salah sasaran subsidinya, ternyata listrik juga. Apa penyebabnya menurut Anda Pak? Jadi begini sebenarnya, kita itu harus melihat konteksnya bahwa
listrik dengan BBM itu tidak sama. Dampak dari BBM itu memang bisa dikatakan lebih banyak salah sasaran. Tapi di konteks listrik ini adalah ini penunjang ekonomi nasional, ya kan? Jadi pemerintah saat ini kalau melakukan itu belum tepat. Kenapa Pak belum tepat? Karena kita lihat faktor dari sosial ekonomi masyarakat sekarang ya, di mana daya beli masyarakat sangat rendah, ekonomi guncang seperti ini, diberi beban secara psikologi sekarang dengan munculnya yang terkesan ditangkap di masyarakat penghapusan dicabut subsidinya. Dicabut subsidi kan begitu kan. Nah sementara kondisi real sekarang bahwa UKM itu yang ada di masyarakat itu adalah menggunakan energi listrik kebanyakan. Nah, tinggal dilihat nanti datanya, gitu kan? Jadi sebenarnya tidak bisa langsung bahwa digeneralisir bahwa subsidi listrik itu tidak tepat sasaran sekian berdasarkan dari data penanggulangan kemiskinan. Nah itu tidak bisa dijadikan dasar Pak, tidak data dari bisa TNP2K. Dijadikan dasar, harus dilakukan kajian secara empirik dan menyeluruh perilaku dari konsumen pengguna listrik gitu kan. Nah sekarang kan yang nanti kalau yang saya dengar solusinya kan dari subsidi listrik ini nanti akan dibagikan kartu kan untuk subsidi langsung kan, ya kan melalui kartu kan begitu. Yang 23 juta ini nanti akan diberikan kartu kan. Sekarang sudah ada 3 kartu, nanti 4 kartu. Kalau sudah 5 kartu, nanti jadi kartu domino pemerintahan Jokowi JK ini. Jadi Pak. solusinya jangan begitulah ya, jangan seperti itu. Sekarang ini coba faktor dari penentuan harga dulu, penentuan harga tarif Pak. Coba dicek itu apa saja. Kemudian beban biaya yang diberikan kepada masyarakat. Sekarang harga per KWH ya satu. Yang kedua pajak penjual PPN-nya, ya kan? Yang ketiga pajak penerangan jalan. 2-10%. Yang keempat biaya materai. Coba bayangkan ada 4 di luar harga listrik yang sebenarnya. Kenapa tidak pemerintah menghapus yang 4 ini, gitu loh, sehingga muncul harga yang sebenarnya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita juga akan tanyakan ke Pak Benny dalam waktu 2,5 bulan ini apakah bisa melakukan verifikasi ulang terhadap puluhan juta pelanggan. Kami akan kembali pemirsa dengan kelanjutan perbincangannya sesaat lagi. Tetap di Bincang Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Pagi pemirsa. Pak Benny, ini nanti ada sekitar lebih dari 20 juta pelanggan nanti yang akan dicabut subsidinya. Nah nanti mekanisme kenaikannya ini seperti apa Pak? Dalam bahasa sederhana saja Pak, biar kita bisa gampang mengerti. Iya, baik. Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan tarif listrik. Hanya yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik itu dikenakan tarif yang keekonomian. Artinya kalau sekarang ini yang tarif keekonomian itu di daya 1.300. Jadi mereka nanti mulai per 1 Januari 2016 itu tarifnya sama dengan tarif rumah tangga yang 1.300. Oke, artinya yang tadinya masih 450 dan 900 nanti harus beralih ke 1.300 dan 2.200 yang berarti atau itu 2.200 non subsidi ya. Ya, non subsidi. Itu ada lebih dari sekitar 20 juta Pak. Kemudian nanti rencananya akan dilakukan verifikasi ulang. Bagaimana Pak mekanismenya? Ya, Pak? Apakah sekarang mungkin ini kita Pak? sekarang mulai Oktober ini sudah mulai melakukan pendataan, ya. Tidak mudah memang, sulit. Ya. 21 juta seluruh Indonesia, bukan pekerjaan mudah. Nah, tapi kita optimis lah. Kita sekarang sedang mencari pola untuk mendatanya, ya, dengan data dari TNP2K, lalu kita cocokkan dengan data PLN, ya, sudah mulai berjalan. Nanti secara intensif kita lakukan mulai November, mudah-mudahan Desember bisa selesai. Kemarin ternyata sulit juga mencocokkan antara data dari TNP2K dengan datanya PLN. Gitu. Jadi gini ya saya,
Seharusnya pemerintah sekarang, kalau Bapak sebagai perusahaan ya dari PLN, ditugaskan wajarlah seperti itu ya berbicara. Tetapi harusnya sebagai presiden atau menteri Menko lah di sini ya, harusnya melihat dampak dari ini, dampak sosial ekonominya seperti apa sih. Harus tuntas, tidak serta-merta coba 23 juta, sekarang dari 45 juta, berarti ada sekitar 12 juta kan yang dihapus. Nah, 20 juta. 20 juta yang dihapus. Jadi Ya, 23. 20 juta dihapus itu. Nah, itu berarti kelompok mana sih sebenarnya? Kelompok UKM ada nggak di situ kan? Dampak ekonomi seperti apa sih nanti? Ini harus ini hanya untuk rumah tangga saja. Iya. Rumah tangga, dan itu Tapi yang Bapak lihat sekarang Ya. rumah tangga itu Pak sering dipakai usaha mikro Pak. Seperti menjahit sekarang Ya, udah pakai ya, listrik. ya. Sekarang penggilingan mesin untuk tahu, tempe itu juga sudah menggunakan listrik kan seperti itu. Itu jadi pertimbangan juga tidak Pak Benny? Oh iya, jadi bagi yang usaha ada dia usaha, apakah dia itu berbisnis yang UMKM maupun yang mengolah, artinya industri kecil, ada juga industri rumah tangga itu. Mereka tidak terkena di sini. Ini hanya rumah tangga. Jadi contoh tadi yang saya berikan, rumah tangga seperti saya, rumah yang kedua, yang rumah ketiga boleh jadi seperti itu. Itu yang tidak boleh. Tapi dapat jaminannya subsidi apa lagi, Pak? ya? Jaminannya apa? Karena kan selama ini juga banyak yang ternyata misalnya usaha indekos begitu, yang seharusnya tidak menggunakan subsidi, yang tetap menggunakan subsidi. Bagaimana nanti Pak jaminannya? Kalau katakanlah kos-kosan, gitu, mereka punya kartu dari TNP 2K atau surat dari TNP 2K atau mereka masuk di dalam daftarnya TNP 2K, itu tarifnya tetap bersubsidi. Sekarang yang harus diperjelas lagi begini oleh pemerintah. Mekanisme menggunakan kartu itu sangat tidak efektif. Seharusnya subsidi yang seperti energi seperti ini itu subsidi produk. Subsidi produk. Jadi memang jangan sampai masyarakat dialihkan begini. Ini uang untuk kamu bayar listrik. Jangan. Tapi memang dia dilindungi. Negara harus melindungi warganya di sini. Gitu loh. Jadi perilaku warga juga dipelajari oleh negara. Jadi harus subsidi ini nempel kepada produk. Jadi jangan menggunakan kartu. Jadi data yang pengguna 450, 900 itu berapa sih per KWH gitu. Kan PLN sudah punya data pasti kan. Dan itu setiap bulannya sudah jelas dia harus membayar berapa kan. Nah, dan nanti tahun 2016 ya Mas Abdul memang masih subsidi produk. Jadi belum menggunakan kartu. 2016 belum menggunakan kartu. Kita belum tahu. Jadi kemarin itu ada beberapa opsi bagaimana menyalurkan subsidi ini supaya tepat sasaran. Ada yang menyarankan melalui kartu saja. Jadi harga listriknya sudah harga listrik keekonomian. Tapi akhirnya yang sampai sekarang ini yang sudah ditetapkan itu tetap melalui subsidi produk. Artinya harga listriknya bagi masyarakat yang tidak mampu, harga listriknya yang masih bersubsidi. Oke, ya, tapi ada kecenderungan lebih menggunakan kartu, Pak. Apa pertimbangan yang digunakan, Pak, oleh PLN? Ya, memang bagi kami pelaksanaannya lebih mudah kalau subsidi langsung. Artinya masyarakat diberikan bantuan, masyarakat tidak mampu diberikan bantuan uang, sejumlah dana melalui kartu, ya, melalui kartu. PLN menerima langsung harga keekonomian. Bagi kami itu lebih mudah. Ya. Ini efektif tidak, Pak Abdul? Tidak efektif. Jadi begini nih sekarang, pemerintah dan PLN hanya melihat dasarnya hanya melihat nilai subsidi. Padahal nilai subsidi dibandingkan dengan 66 triliun ya Pak ya sebelumnya ya. 66 triliun dengan nilai APBN itu kan hanya 3%. Ya kan? Hanya 3%, kecil sekali. Tapi dampak subsidi ini yang diberikan ke masyarakat 66 triliun ini mampu mensejahterakan masyarakat. Negara jangan merasa rugi. Gitu loh. Dan PLN dengan disubsidi 66 triliun kan juga tidak rugi kan? Iya kan gitu loh. Jadi sekarang tinggal kemauan negara melindungi warganya. Ini kan hak dasar hidup sekarang nih. Menurut saya kebutuhan listrik ini. Karena kebutuhan energi kan gitu loh. Jadi ini harus tetap dipertahankan sebenarnya. Kalau saya begini Pak, soal tepat dan tidak tepat. Ya kan? Ini adalah warga negara. Warga negara tidak apa-apa lah maksud saya menurut
tingkat ekonomi yang sampai level mana sih yang ditanggung oleh negara itu kan? Gitu loh. Saya rasa 450, 900 itu masih layak menerima subsidi. Layak. Gitu loh. Layak. Tapi nanti ada verifikasi ulang bagaimana menurut Bapak? Ini kan bisa membedakan nanti mana yang sebenarnya layak dan mana yang tidak layak. Iya, sekarang kan tinggal begini. PLN ini kan punya manajemen, makanya di sinilah PLN saya katakan kurang inovasi dan kurang cerdas sebenarnya. Saya lihat seperti itu. Sekarang kan begini, ketika dia mengajukan saya mau masang listrik, oh untuk apa? Survei kan? Oh ini untuk ini, oh ini nggak bisa Pak. Ini digunakan untuk masyarakat yang di pedesaan yang ekonominya nilai ekonominya rendah, kan bisa di-cut di situ. Pak Benny langsung dijawab. Jadi bisa seperti itu. Jadi kan bisa PLN mengeluarkan aturan sendiri seperti itu. Ketika seperti saya mau masang 450, 2 meteran, 2 meter gitu. Tentu Pak nggak boleh. Maksud saya supaya saya kena subsidi misalnya. Saya mau pasang 450, kebutuhan saya 900, saya pasang 2 meteran. Kan bisa saja PLN langsung melarang. Oh nggak bisa Pak, ini kan begitu, gitu loh. Artinya dari awal ya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Seperti itu. Karena ditakutkan ini verifikasi ulang akan berakhir pada generalisir begitu Pak. Iya, kan korban semuanya. Banyak kan? korbannya. Pak Benny, udah jelas datanya dari TNP 2K itu udah jelas. Alamatnya jelas, siapa yang tinggal di sana udah jelas. Jelas. Jadi seperti yang tadi, yang orang-orang mampu tadi, berarti ada lalu ada 12 juta rumah tangga loh yang belum berlistrik. Nah, ini yang harus bertanggung jawab PLN. Kenapa orang yang kaya seperti itu diizinkan menggunakan 450? Berarti manajemen di dalam PLN sendiri tidak baik. Kan begitu kan? Lah bocor kan itu kan? Sebenarnya PLN juga harus punya inovasi cerdas. Jadi gini Pak, mendapatkan sebenarnya Bapak pernah nggak meriset bahwa perilaku konsumen? Oh sudah. Tipologi konsumen. Sudah. Nah kenapa nggak pakai dasar itu? Seharusnya tarif listrik itu gunakan saja begini. Waktu-waktu jam sekian mahal gitu loh. Jam sekian rendah. Terus tipologi yang seperti apa gitu loh. Ini harusnya menjadi dasar dulu. Sudah. Jadi lebih baik dimainkan ke sana daripada sudah ada Pak subsidi 66 triliun. Mampu mesejahterakan rakyat, kenapa harus dicabut? Rakyatnya mana? Baik, Pak Benny nanti silakan dijawab, tapi kita harus sudah terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan jawaban Pak Benny setelah lagi tetap di Bincang Pagi. Jadi sudah dipakai. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Pagi, pemirsa, masih terkait dengan rencana pencabutan subsidi listrik. Pak Benny, kita melihat kalau nanti rencananya dari hasil penyisiran atau dari hasil verifikasi ulang ini ada yang dinyatakan bahwa tidak layak mendapatkan subsidi, tapi kemudian tetap bersikeras begitu. Oh tidak bisa, kami memang seharusnya 450 dan 900, apakah nanti tetap akan dikenakan penambahan daya Pak? Ya, menghadapi resistensi itu bagaimana Pak nanti? Nanti kita lihatlah, sejauh ini ketika kita melakukan uji coba tidak ada resistensi Tidak ada resistensi. Oke. Kalau mereka memang benar-benar ngotot kalau mereka memang benar-benar ngotot asumsi kami itu memang benar-benar miskin kita biarkan saja. Oke, kalau yang bandel-bandel sendiri gimana sih Pak? Nggak ada lah, saya yakin lah saudara-saudara kita nggak ada yang bandel-bandel lah. Oke, begitu. Oke, kemudian bagaimana dengan pelanggan baru Pak? Apakah nanti perlu menyertakan surat keterangan tambahan jika ingin mengajukan misalnya penambahan 450 atau 900? Ini penting ini penting. Jadi sejak sekarang kita sudah mengendalikan permintaan sambungan baru 450 PA dan 900 PA khususnya bagi rumah tangga ya. Bagi yang tidak bisa menunjukkan bahwa mereka penerima bantuan dari pemerintah, bisa dalam bentuk kartu perlindungan sosial, kartu sehat sejahtera, atau kartu yang lain gitu ya. Mereka tidak kita perkenankan mendapatkan listrik yang bersubsidi. Ya. Oke, dengan menunjukkan kartu-kartu katakan tadi, mereka kita layani dengan daya 1.300. Nanti 2 bulan atau 3 bulan setelah nyala, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya kartu atau mereka mendapatkan kartu dari pemerintah, bisa menunjukkan bahwa mereka termasuk di dalam rumah tangga yang bersubsidi, nanti kita turunkan
Oke, jadi dengan menunjukkan kartu ya begitu ya? Iya, Tadi Pak Abdul yang menyatakan masih belum efektif karena Kartu atau mentalnya data. belum siap ya? Iya, kartu atau juga? data dari TNP 2K. Oke, baik. Pak, kalau melihat subsidi listrik ini, sebenarnya apakah itu yang menjadi permasalahan Pak? Yang tadi tidak tepat sasaran atau sebenarnya ada permasalahan lain yang sebenarnya membebani masyarakat sendiri? Sebenarnya begini ya, kalau dilihat dari angka 66 triliun yang tidak nyampe 3% dari APBN kita dan dampaknya mampu mensejahterakan masyarakat, saya rasa sebenarnya tidak masalah ya. Tinggal sekarang perbaikan di internal PLN. PLN harus mengeluarkan peraturan di dalam perusahaannya terhadap karyawannya atau petugas di bawah, agar jika ada orang mau meminta 450, 900 itu benar-benar diverifikasi gitu loh sebenarnya. Nah, sehingga tidak terjadi penyimpangan kan begitu. Nah, yang kedua harusnya PLN sendiri punya inovasi-inovasi. Misalnya begini, di mana dipelajari tipologi dari konsumen. Nah, karakter konsumen ini harus dipelajari. Nah, kemudian penggunaan jam-jam penggunaan listrik itu juga harusnya dipelajari gitu loh. Sehingga di mana tarif yang jadi tarifnya itu jam sekian sampai jam sekian tarif tinggi gitu loh. Jam sekian tarif rendah, jam sekian ketika beban puncak nggak apa-apa di tarif tinggi, sehingga orang bisa berhemat kan, mendorong juga konsumen untuk berperilaku hemat energi kan, melalui sistem seperti itu. Nah, kemudian juga masalah subsidi ini juga sebenarnya sekarang dievaluasi. Per KWH ini kan sebenarnya menurut kita juga sebenarnya sudah ideal ya di Indonesia. Saya juga sebagai pengamat mengatakan sudah ideal lah harga per KWH itu. Hanya tadi beban-beban renteng ini yang terlalu banyak. Contoh apa saja itu Pak? Satu PPN ya, yang kedua pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini 2-10%. Nah, ini harusnya tidak ditempel di biaya ini, tapi harusnya masuk ke APBD. Makanya pemerintah pusat harus mengevaluasi perda-perda tentang pajak penerangan jalan. Dan ini juga riskan korupsi sebenarnya. Gitu loh. Jadi pajak penerangan jalan ini kalau bisa dihapus, tidak ada di tarif tagihan listrik. Yang kasihan warga desa, jalannya pada gelap semua, tapi bayar listrik kena pajak penerangan jalan. Pak Beni, Anda sepakat? Kan nggak ideal itu. Ya, jadi kalau dikatakan, saya hanya nyoroti soal tadi korupsinya tadi. Jadi kita memungut pajak penerangan jalan, itu ada mekanismenya, langsung sekian persen dari tagihan listriknya, dan itu seluruhnya kita store ke kas Pemda, kas Pemda. Jadi itu clean, tidak ada penyimpangan di sana dan seluruhnya terdata. Tapi dari pemerintah daerahnya sendiri kan Pak, kalau mau kita pelajari audit BPK kan, kalau sering disuruh perbaiki, di daerah itu saya ada potensi Pak berarti Pak sebenarnya. Ya, saya tidak tahu di daerah bagaimana uangnya digunakan. Yang jelas memang hasil dari penerimaan dari pajak penerangan jalan itu tidak seluruhnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk jalan, ya, untuk penerangan jalan, ya. Ya, sebagian memang digunakan untuk penerangan jalan. Apalagi itu menjadi betul itu pendapatan daerah. Namanya pajak penerangan jalan, ya kan? Tapi digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain. Nah, ini kan itu menjadi jadi tumpang tindih ya. Tumpang tindih pendapatan di sini. Jadi harusnya diatur kembali ini. Peraturan daerah harus dievaluasi menyangkut pajak penerangan jalan. Karena itu undang-undang. Iya, ya harus dievaluasi kembali Pak sebenarnya. Karena apa? Ini terlalu banyak membebani. Ada 4 yang harus ditanggung oleh pelanggan listrik. PPN, PPJ, biaya materai, kemudian biaya administrasi. Cukup banyak itu yang dirasa sama membebani ya Pak Abdul. Membebani, ya? Baik. Gitu loh. Pak Beni, kompensasi apa Pak yang akan didapatkan dari subsidi yang dicabut ini? Jawabannya nanti. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Akalin ya jadinya. Jadi jendelanya kita. Anda
kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, jika nanti ada yang dari hasil verifikasi ulang ternyata ada yang harus berpindah dari 450 dan 900 ke 1.300 atau 2.200 yang non subsidi. Nah, apakah nanti mereka akan dikenakan biaya, Pak ini? Oh ya, jadi proses ke 1.300 2.200 ini tidak dikenakan biaya. Jadi sama sekali tidak dikenakan biaya. Yang dikenakan biaya hanya penyesuaian uang jaminan langganan. Kalau dia tetap masih pasca bayar. Tapi kalau dia dari 450, 900 ke 1.300 dan beralih ke prabayar, dia sama sekali tidak bayar apa-apa. Oke. Jadi kalau normal, yang mau naik daya itu membayar dua, yaitu biaya penyambungan dan yang kedua penyesuaian uang jaminan langganan. Nah, kalau dia prabayar hanya membayar biaya penyambungan saja. Tapi untuk yang program ini, yang 20 juta rumah tangga yang beralih menjadi 1.300 atau 2.200, ini biaya penyambungannya gratis, dibebaskan. Pak, perbandingan harga per KWH dari 900 ke 1.300 itu berapa per KWH-nya sekarang? Kalau posisi sekarang ini, kalau yang 450 harganya sekitar Rp415 per KWH. Itu bersubsidi? Bersubsidi. Kalau yang 900 PA Rp600 per KWH. Sedangkan yang 1.300 atau 2.200 per hari ini Rp1.352. Tapi kan tidak subsidi itu kan? Tidak subsidi lagi. Non subsidi apa ya? Berarti ada kenaikan beban kan bagi mereka dari 600. Jadi kenaikan 100% loh, Pak. Ya. Ini dampak ekonomi sangat dahsyat ini. Dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia akan berdampak. Efeknya langsung terasa bagi masyarakat apa sih, Pak? Dilengkapi. Akan terasa loh. Dilengkapi, ini kan bukan beban yang tidak bisa dihindari penggunaan listrik ini. Dampak ekonomi bagi masyarakat mampu, dilengkapi. Karena yang terkena ini hanya masyarakat mampu saja. Kalau masyarakat tidak mampu, enggak. Masyarakat di desa yang tidak mampu, tetap saja nggak ada berubah apa-apa. Jadi ada jaminan verifikasi ulang ini nanti benar-benar tepat sasaran ya, Pak ya? Insya Allah tepat sasaran. Oke, dan ditegaskan juga tidak ada penarikan biaya bagi orang tanpa yang biaya. Jadi jika ada ditemukan yang menarik biaya di lapangan itu tidak mungkin ya? Tidak, laporkan saja ke langsung PLN, laporkan ke PLN. Melalui 123. Sosialisasinya sudah dilakukan dengan apa, Pak? Sudah mulai, di seluruh Indonesia sudah mulai sosialisasi. Nanti ini terus berlanjut sampai Desember. Ya. Kalau kita rasakan perlu lagi lebih panjang sosialisasinya, kita lakukan lagi. Terus. Oke, 2,5 bulan, Pak. Mungkin tidak, Pak, untuk membedakan yang melakukan verifikasi ulang ini, Pak? Ya, inilah kelemahan pemerintahan kita dari pusat sampai daerah. Setiap mengeluarkan kebijakan publik tidak pernah melakukan analisa dampak sosialnya. Gitu kan, sehingga nanti akan banyak masalah yang ditemukan pasti saya yakin. Nah, sebenarnya sekarang ini yang pemerintah itu menurut saya dan DPR harus punya hatilah ke rakyat. Psikologi rakyat ini sekarang ekonomi sedang terpuruk kan, sedang jatuh lah. Mau yang ekonomi mampu, yang tidak mampu ini sedang mengalami guncangan, gitu loh. Jadi secara psikologis bangsa ini sekarang dijaga dulu lah, gitu loh. Artinya 66 triliun itu sedikit sekali, biarkan dulu lah subsidi ini setahun 2 tahun dulu gitu kan, sambil meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baru dilakukan pembenahan. Sambil melakukan pembenahan di internal PLN. Itu loh. PLN ini harus diaudit secara menyeluruh. Audit kinerja, audit produk, audit keuangan. Ini harus menyeluruh dulu, baru ketemu nanti di mana sih. Siapa tahu dengan 3 audit dilakukan tadi ternyata pada akhirnya mampu mengurangi biaya. Sehingga tidak banyak dibebankan kepada masyarakat. Meskipun argumennya itu untuk dialihkan ke sektor produktif seperti itu, Pak, ke infrastruktur begitu, subsidi ini. Tapi tidak seberapa. Listrik ini produktif loh, Mas. Subsidi untuk listrik ini sektor produktif juga loh. Ini hak dasar hidup orang sekarang untuk mendapatkan penerangan sekarang menurut saya. Ini udah kebutuhan. Gitu baik. Nanti ada banyak poin penting yang bisa dicatat, Pak Beni di sini. Ada ini juga tentang PLN. Ada yang mau ditambahkan sedikit, Pak? Ya, jadi kita berharap supaya proses pengalihan dari bersubsidi menjadi tidak bersubsidi ini dapat lancar, dan kalau ada masukan-masukan atau kritisi-kritisi sampaikan saja ke PLN. Nanti kalau yang domainnya kepada pemerintah nanti kami teruskan ke pemerintah, terutama yang sekarang ini banyak dipertanyakan adalah apa kriteria kami tidak dapat
subsidi ya. Oke. Nah, ini mungkin banyak masukan-masukan dari mereka, nanti kami akan teruskan agar nanti subsidi listrik ini benar-benar dinikmati oleh yang berhak memanfaatkan. Subsidi hanya untuk yang berhak. Kata terakhir. Oke. Tunda, tetap 66 triliun itu subsidi. Baik. Terima kasih. Demi kesejahteraan rakyat. Baik. Terima kasih Pak Abdul, Pak Beni sudah bergabung di Bincang Pagi kali ini. Dan itulah pemirsa akhir dari Bincang Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam tadi. Kami akan kembali lagi besok. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.